Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimagis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kabar Anda di kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali Angga Aminuddin dapat kembali menyapa Anda, menemani Anda di waktu sahur kali ini. Sambil menemani Anda bersantap sahur untuk memperkuat ibadah puasa kita di hari ini, kami akan menghadirkan bincang sahur, dan saat ini saya sudah bersama salah satu Dewan Syariah Rasil dan juga narasumber Radio Silaturahim di kajian kitab tafsir Maudu'i. Kami sudah bersama Imam Yahsyallah Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Imam? Alhamdulillah, sehat walafiat. Sehat ya. Tapi sekarang kita ini syutingnya minjem tempat ya Neza ya. Kita syuting di studio Al Jamaah TV. Oh, nggak apa-apa. Karena memang Muslim ini kan satu. Bahkan kalau perlu kita pinjam di tempat-tempat studio lain pun juga malah bagus menurut saya. Iya, ceritanya unik nih Iwan Awad, karena memang karena di wabah pandemi ini ya, lockdown istilahnya gitu. Jadi Imam ini nggak kemana-mana Imam? Saya memang oleh beberapa penasihat saya di bidang kesehatan itu tidak boleh keluar Jakarta umumnya, dan juga bahkan dari rumah pun hanya dari rumah ke masjid begitu seterusnya. Pasti gitu. Ini baru pertama kali Imam merasakan seperti ini Ramadan ya? Iya, ya. Biasanya kan Ramadan pasti enggak, waktu masih muda, waktu masih kecil ya, dengan ibu, dengan bapak itu tenang sekali saya kalau sahur dibangunkan oleh ibu saya almarhum, dan menu yang saya rasakan itu ya satu-satu aja itu, nggak ganti-ganti. Selama puasa tuh itu iya, aja, karena memang sahur. Kalau di desa itu ada sayur gelandir. Mungkin anak-anak sekarang nggak tahu. Sayur apa yang saya nggak tahu. Ya itu, nah itu ibu saya selalu bangunkan saya, karena memang ya dari keluarga yang sangat sederhana. Ibu, bapak kadang-kadang ada di rumah, dua kakak saya, itulah yang saya ingat betul. Kalau jadi sebelum saya jadi mubalek ya sekitar umur 20 tahunan ya. Itu karena saya ingat pertama kali saya keluar di bulan Ramadan meninggalkan kota saya Semarang, itu undangan dari PT Badak milik Pertamina. Itu bulan puasa. Saya ngisi di sana pertama kali ketika umurnya belum ada 30 lah. Itu, nah, itulah pertama kali saya keluar dari kota Semarang untuk menjadi mubalek Ramadan di PT Badak. Dan karena saya dari Semarang harus naik pesawat terbang. Itu yang pertama kali saya naik. Pertama kali. PT Badak tuh daerah Buntang, Kalimantan ya. Nah, jadi di sana ada dua PT besar, PT Pupuk Kaltim. Yang sampai sekarang masih mengundang saya. Kemudian PT Badak, itu LNG, jadi gas liquid itu. Nah, jadi waktu saya ya masih muda lah begitu, itulah undangan pertama. Dan waktu saya naik pesawat nangis saya. Nah ini yang karena memang itu baru pertama kali. Ketika melewati, saya anggap tuh di atas dusun saya. Karena dari Semarang transit ke Surabaya. Pikiran saya ini melewati dusun saya. Nangis saya. Kenapa saya nangis? Kenapa Imam? Saya ingat di bawah ada ibu saya. Karena memang hubungan saya dengan ibu itu, Masya Allah, sangat erat. Dan dari beliaulah saya ngerti masalah agama, khususnya Quran. Beliaulah yang mengajar saya pertama kali soal baca Quran. Dan ibu saya memang
tidak ngerti yang lain kecuali Quran saja. Quran. Nulis nggak ngerti. Membaca Latin nggak bisa. Tanda tangan nggak bisa. Ngertinya cap jempol. Nah, jadi saya nangis karena saya waduh, saya ini ngelompati ibu saya. Jadi saya pertama kali keluar dari kota kelahiran untuk mengisi bulan Ramadan ya, mulai tahun itulah tahun 80-an Pak. Keliru itu atau 70-an. 70-an ya. Ya itu. Awal cerita untuk memulai dari obrolan kita di kesempatan kali ini, Ikhwan Akhwat, karena Imamul Muslimin Yassalam Mansur ini memang berasal dari Semarang ya. Iya. Ini saya kabari juga kita sudah hampir beberapa pekan ini Radio Rasil di Semarang kembali mengudara. Studionya masih di Meranggen, namun gelombangnya di 720 AM sekarang. Jadi sudah mengudara di daerah sana. Juga kami menyapa Anda Ikhwan Akhwat yang di Batam, di Sukabumi, di Magelang, di Yogyakarta juga sudah mengudara dalam beberapa terakhir pekan ini. Udah 1 bulan ya. Mudah-mudahan Jogja segera nyambung karena itu daerah kecil saya. Oh gitu. Nah, jadi walaupun saya lahir di Semarang, tapi masa kecil saya ketika ibu saya menjanda karena bapak saya meninggal, ibu saya pindah di Jogja. Ke Jogja gitu. Dan di dekat Piungan ya. Iya, di Piungan. Di Piungan. Saya di Kanggotan namanya. Pleret. Itulah saya kecil di situ. Sampai SD di situ. Mudah-mudahan juga masih banyak keluarga saya dan memang masih ada di sana keluarga saya. Dan di obrolan sahur kali ini kita akan menggali dan juga meminta cerita yang tentu saja menjadi pengalaman berharga bagi beliau, nanti bisa menjadi nasihat bagi kita semua, pengalaman dalam berdakwah, khususnya di bulan Ramadan ini, Imam. Iya. Karena kita tadi situasi seperti ini banyak hal dan juga hikmah yang harus kita ambil gitu ya. Pasti Imam bisa melihat dari pengalaman dan perjalanan hidup sebenarnya Ramadan dari berbagai tempat itu seperti apa. Nah, itu yang ingin kita gali nih, Imam. Dari mana dulu nih? Karena di Bontang pun juga banyak sekali kisah-kisah. Tapi saya ketemu dengan Mutiddo Al-Barki, kan yang diajarkan. Oh, Al-Barki itu? Oh, itu saya ketemu dengan penulisnya. Namanya Pak Muhajir Sultan. Ya, Pak Muhajir Sultan. Yang ngajar kan anaknya. Sekarang kan anaknya. Itu dulu pernah ngajar bareng-bareng dengan saya di Bontang. Di Bontang ya? Nah, jadi beliau pakai metode itu, saya bantu-bantu ngajar lah ibu-ibu. Metode itu emang mudah tuh. Ya namanya Al-Barki. Al-Barki itu kilat. Oh, Al-Barki saya kilat. Tanya, kenapa Pak Muhajir Sultan memberikan nama ini? Beliau kan dosen YIN Sunan Ampel. Itu saya masih ingat betul orangnya. Ya, kalau anaknya mendengar ya mudah-mudahan jadi ingatan lah, bertambah sungguh-sungguh. Saya buat ini sesuai dengan namanya Al-Barki, kilat. Jadi belajar Quran dengan kilat. Nah, bahkan beliau pernah cerita, saya pernah ngajarkan ini mulai dari Surabaya, kemudian di kereta api, turun di Jakarta, orang bisa baca Quran. Sepanjang perjalanan. Nah itu, saya ketemu Al-Barki pertama di Bontang. Itu betul-betul metode kilat itu ya? Kan baru dengar kan? Iya. Ini sekarang lagi butuh ini Imam nih, sekarang di masyarakatnya gara-gara stay at home, suruh jadi imam sholat, banyak yang gugup, para ayah nih belajar Al-Quran nih sekarang. Al-Barki bisa jadi salah satu solusi. Tapi Imam, saya ingin mengawali itu ceritanya dari ini, Imam. Kita tahu perjuangan jamaah muslim ini dalam pembebasan Masjid Al-Aqsa. Saya pengen bagaimana Imam pengalaman Ramadan di Al-Aqsa itu terlebih dahulu. Nanti merembet ke tempat-tempat lain nih, Imam. Jadi memang pengalaman Ramadan di Al-Aqsa itu didorong oleh hadis umroh Aqsa. Itu ini. Umroh di bulan Ramadan itu kan menurut sebuah hadis sama dengan haji bersama beliau. Nah, kemudian umroh memang sebaiknya mulainya dari Al-Aqsa. Jadi saat itu rutenya memang pertama ke Al-Aqsa, kemudian yang kedua ke Madinah, karena kami berusaha untuk mengambil miqat di Bir Ali, baru kemudian umroh di Makkah. Jadi umroh Ramadan. Nah, memang Masya Allah ya, saya dapat Ramadan di Al-Aqsa itu kalau tidak turun 2 kali. 2 kali.
Yang pertama itu di awal bulan Ramadan, yang kedua di akhir. Artinya pas waktu iktikaf. Ini Ramadan juga. Ramadan juga yang saya ingat ya. Wallahu alam, saya agak lupa. Di sana memang ya banyak sekali kesan-kesan yang dapat saya ambil. Tapi salah satunya ketika saya ketemu dengan para pemuda di Masjidil Aqsa. Ketika saya tanya, antumin, kamu dari mana? Oh, ana min kharij hadzal masjid. Saya dari luar Masjid Al-Aqsa ini. Terus dia cerita, untuk menuju ke tempat ini perlu perjuangan, bertaruh nyawa saya. Untuk bisa masuk komplek ini. Dan ketika sudah masuk komplek ini, saya tidak boleh keluar. Karena kalau keluar, saya tidak masuk lagi. Oleh karena itu berbahagialah para ikhwan di sini yang untuk traweh itu ke masjid mudah, kecuali sekarang di beberapa tempat. Ya, jadi mereka untuk traweh di masjid perlu perjuangan. Nah kemudian ya alhamdulillah kita bergaul dengan mereka, yaitu ini baik di dalam masjid maupun di luar masjid. Beberapa hari selama saya di sana, karena memang dia tidak pernah keluar, sehingga siang pun ketemu dengan mereka, malam pun juga bertemu dengan mereka. Adalah seorang dari mereka yang kemudian dia tanya kepada saya, apa aktivitas Anda di Indonesia? Alhamdulillah saya dengan beberapa teman di Indonesia, harokah-harokah yang lain, ini punya perhatian terhadap Masjidil Aqsa. Nah kami sedang mendirikan, saat itu AWG belum muncul, baru akan muncul, atau sudah muncul tapi belum punya nama, Aqsa Working Group. Kemudian setelah saya ceritakan, dia bilang begini, boleh nggak saya kasih nama harokah Anda ini? Silakan aja. Jadi nama ini AWG kalau dalam bahasa Arabnya Al-Harokah Litahriril Aqsa, itu adalah dari Masjidil Aqsa. Dia yang memberi nama itu. Yaitu ini. Jadi itu yang pertama, dengan nama AWG, gerakan untuk membebaskan Masjidil Aqsa, itu namanya dari orang anak-anak muda di Masjidil Aqsa. Kemudian setelah itu saya dibincang-bincang lagi, kemudian diajak ke beberapa tempat, di tempat-tempat yang menurut dia ini jarang orang yang tahu. Kalau itu di kompleks Al-Quds, karena Al-Quds ini sebuah kompleks. Jadi kalau para ikhwan melihat Masjidil Aqsa yang besar, itu adalah Qubatus Sohro dan Masjid Qibli. Masjid Qibli ini yang digunakan untuk sholat. Nah, kemudian Qubatus Sohro ini yang digunakan untuk sholat muslimin. Kalau yang Masjid Qibli, muslimah juga ada. Hanya kalau untuk di masjid di Qubatus Sohro ini untuk perempuan. Yang kubahnya itu emas ya. Yang kubahnya emas. Kemudian di situ menurut satu riwayat ada tempat di mana Rasul Mi'raj. Nah, disitulah saya sempat diminta untuk menyampaikan khutbah di Qubatus Sohro itu. Dan menurut dia ini baru pertama kali ada orang Indonesia yang khutbah di tempat ini. Nah, satu kawasan 114 hektar kurang lebihnya. Jadi kalau para ikhwan melihat Masjidil Aqsa itu yang kubah itu hanya bagian saja. Satu bagian. Itu Qubatus Sohro. Nah, kemudian ada lagi yang sebelah depannya. Itu Masjid Qibli. Masjid Qibli juga. Itu Masjid Qibli. Itu yang dulu pernah pada waktu dikuasai oleh tentara salib. Ini jadi tempat kuda, stal kuda. Stal kuda. Stal, bahkan ada yang mengatakan ini jadi gereja. Nah, tempat-tempat di komplek yang 114 hektar tadi saya beberapa kali diajak keliling. Antara lain ketika kita bincang-bincang soal sedikit ilmu, kemudian saya singgung bahwa saya pernah ngaji Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Oh, Anda pernah ngaji itu? Iya, waktu saya masih kecil ya, masih muda. Nah, kemudian dia ajak saya. Ajak kemana emang? Diajak ke tempat ruangan atau tempat di mana
Imam Al-Ghazali menulis Ihya Ulumuddin. Oh, itu di Komplek Al-Aqsa? Di Komplek Al-Aqsa. Tempatnya masih ada? Tempatnya masih ada dan jarang yang tahu. Mejanya udah tentu oh ya, maksudnya ruangannya. Jadi tempat ruangannya. Oh, ini jarang. Nah, di sini Imam Al-Ghazali menulis kitab yang menjadi masterpiece tentang masalah tasawuf, masalah filsafat yang dihubungkan dengan syariat, yang 4 jilid itu. Ihya Ulumuddin di Masjidil Aqsa. Apakah seluruhnya atau tidak, wallahu alam, tapi dia mengatakan di sini, di tempat inilah Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin. Dan diajak lagi. Ada beberapa, tapi sebutkan aja. Saya saat itu ditanya, sampai di satu tempat yang di situ ada salib di tanah. Ya. Salibnya berupa batu apa? Berupa marmer. Dia tanya, Arafta hada salib? Kamu tahu salib ini? Oh, saya nggak tahu. Inilah dulu salib yang di atas Qubatus Sukhra, yang oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yang kemudian difilmkan, filmnya yang sangat terkenal, Kingdom itu of Heaven, itu. Waktu dia ingin kembali memfungsikan ini sebagai tempat orang Islam, maka kemudian salibnya itu dipotong. Tidak di kemana-mana, ditaruh di sini. Ini sekarang tempatnya. Itu. Nah, kemudian terus dari yang kemudian diajak satu komplek. Dia mengatakan di sini dulu singgasananya Nabi Sulaiman. Dia sampai bisa mengatakan begitu, wallahu alam ya. Disinilah dulu Nabi Sulaiman menerima Balqis. Jadi itulah antara lain yang saya alami di Masjidil Aqsa. Nah, kalau tarawih sudah tentu biasa ya, kemudian waktu menjelang maghrib biasa juga futur bersama-sama. Ya itu memang Masya Allah ya, sangat berkesan. Hanya kesan saya kok jadi sepi, memang tidak seramai nanti ketika saya di Mekah. Rupanya memang sengaja dibuat oleh orang-orang tertentu agar jangan sampai Masjidil Aqsa itu seramai Masjidil Haram. Padahal 2 tempat ini kan sama-sama disebutkan di dalam Al-Quran. Hanya 2 masjid yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Nah, kemudian waktu kami ke Masjid Ibrahimi di Hebron, itu pun juga begitu, yang dengan penuh penjagaan ketat. Yang di situ pernah terjadi pembantaian juga di bulan Ramadan. Itu. Nah, orang yang mengalami masih ada, dia cerita bagaimana pembantainya yang Yahudi Australia yang kemudian dibebaskan karena dianggap gila. Wah, itu cara membabi buta. Oh, jadi bukan hanya di sini aja yang dianggap gila kalau serangan ke muslimin tuh. Nggak usah nyindir-nyindir lah. Di sana juga ya. Dan kemudian dianggap bebas. Ya, dia karena dianggap gila dibebaskan. Nah, di situ memang tempat untuk iktikaf itu memang disediakan betul di Masjid Ibrahim itu. Dan Masjid Ibrahim ini memang satu masjid yang penuh dengan makam. Makam jadi siapa itu? Pertama makam Nabi Ibrahim sendiri. Makanya disebut Ibrahim. Makam Nabi Ibrahim. Kemudian makam Nabi Yusuf. Kemudian makam Nabi Ishak. Ada di situ. Kemudian istri dari Nabi Ishak ada juga di situ. Nah, jadi kenapa dibuat masjid? Hemat saya, kan sebetulnya dalam dalil tidak boleh kita beribadah di masjid. Kalau tidak dibuat masjid, mungkin makam itu juga dihancurkan oleh mereka. Nah, bahkan yang lebih dramatis, makam Nabi Ibrahim itu dipisah, dibelah jadi 2. Yang satu untuk peribadatan orang-orang Yahudi, sinagog, yang sebagian di sini masuk masjid yang dekat komplek umat Islam. Nah, itulah di Masjid Ibrahim semacam itu. Ya, kota suci 3 agama sih ya. Jadi perterangannya seperti itu. Namun Imam memang kalau Kompleks Al-Quds ini kan sangat-sangat terbatas lah kaum muslimin untuk bisa mengeksplorasi. Berbeda dengan Masjidil Haram gitu ya. Siapapun kaum muslimin bisa bebas ke situ gitu ya. Ada pelajaran penting apa kalau dari Imam sendiri setelah pernah gitu ya berkunjung ke sana gitu ya, untuk kaum muslimin ini, karena masih banyak yang abai dan acuh gitu dengan kondisi seperti itu. Ya, terlepas dari masalah ikhtilaf
apakah ziarah ke Masjidil Aqsa itu sekarang dibolehkan atau dilarang? Saya lebih cenderung dibolehkan. Karena apa? Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dengan kita ziarah ke sana. Walaupun negatifnya kita mengakui Israel. Enggak, kita nggak datang ke Israel. Toh juga paspor kita tidak dicap oleh Israel. Itu. Jadi karena memang kita merasa ini hak saya, maka saya harus datang kemari. Apa yang bisa kita peroleh? Minimal aja 3. Kita jadi tahu. Kalau kita tidak datang, mana kita tahu? Ya minimalnya seperti tadi. Saya kalau tidak datang, mana tahu di situ ada tempat Imam Al-Ghazali menulis Ihya Ulumuddin. Mana saya tahu kalau di situ ada salib yang dulu ada di Qubatus Zuhra yang dipotong oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Mana tahu kalau di situ dulu wallahu alam ya adalah tempat kerajaan Nabi Sulaiman dan seterusnya. Jadi kita tahu. Nah kalau kita tidak tahu, uang itu punya saya, punya kita semuanya, bagaimana mungkin? Satu. Yang kedua, membuat ramai. Ini masjid kita. Jadi maka tadi saya katakan ketika kita sampai ke masjid aja, ya Allah, kita menangis. Ya kenapa Masjidil Aqsa tidak bisa seramai di Masjidil Haram? Nah, coba kalau orang-orang juga punya perhatian kepada Masjidil Haram, kepada Masjidil Aqsa, masjid kami. Nah kemudian kita datang ke sana rame-rame. Mungkin Yahudi juga hitung-hitung. Itu dua. Yang ketiga, memberikan dampak ekonomi. Karena yang jualan di sana rata-rata orang Islam. Hotelnya pun milik orang Islam. Sehingga mereka pesan sama saya, cobalah sampaikan kepada muslimin di seluruh dunia agar datang kemari untuk membantu kami. Kalau kalian tidak datang, kami siapa yang akan membeli barang-barang kami? Sementara itu agama-agama lain, Nasrani juga pada datang ke sana. Saya bareng juga dengan orang-orang Indonesia yang mereka berziarah ke Yerusalem karena memang mereka menurut mereka itu milik mereka juga, Yahudi apalagi, dan banyak memang situs-situs sejarah yang seharusnya diketahui oleh umat Islam. Itulah kurang lebihnya. Nah, kenapa? Menurut hemat saya lebih cenderung diperbolehkan ziarah ke Masjidil Aqsa karena berdasarkan hadis, dan hadis itu tidak terbatas. Nah, kita kan tahu bahwasanya la tusaddu rihal illa ila salatati masajid. Tidak boleh dikencangkan tali kendaraan kecuali kepada 3 masjid. Pertama ke Masjidil Haram, kemudian ke Masjidil Aqsa, ke Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Dan ingat pada waktu Rasulullah SAW Isra'kan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, itu masih di bawah cengkeraman orang Nasrani. Bukan orang Islam. Betul. Kan baru nanti kemudian pada masa Umar bin Khattab diserahkan oleh Uskup Sophronius yang saat itu memegang kunci Masjidil Aqsa kepada Umar bin Khattab. Nah ini ada menarik lagi nih cerita Sophronius. Saya pernah juga kalau nggak keliru di Kupang. Kupang Nusa Tenggara. Ini sekarang ngeluncat ya. Itu kita ngadakan pengajian. Nah ternyata yang datang bukan hanya orang Islam. Gitu. Yang datang orang Nasrani. Nah, yang wakil dari Pemdanya itu namanya Sophronius. Makanya tuh saya ceritakan. Bapak tahu nggak nama Bapak? Imam di situ menjadi penceramah. Saya menjadi penceramah. Nah, saat itu saya diberi kenang-kenangan. Terus Bapak tahu nggak nama Bapak? Sophronius caranya. Nggak tahu. Bapak inilah yang menyerahkan kunci Masjidil Aqsa kepada Umar bin Khattab pada masa itu. Jadi agak ngelumpat-ngelumpat. Tapi itu menarik juga ya, Mam, di Kupang kok ini acara. Kan acara tabligh akbar pasti. Iya, tabligh akbar. Kok mau gitu mereka datang? Karena memang mayoritas itu Nasrani di situ. Nah, kita muslimin sedikit. Tapi mereka pada mau datang. Dan biasanya kalau minoritas kan semangatnya lebih tinggi begitu. Iya. Nah, luar biasa. Tapi dari berbagai tempat pasti banyak nih pengalaman Imam kan? Iya. Ada satu yang jarang sebenarnya dilakukan oleh para dai
di Indonesia maupun dai-dai yang ada di Timur Tengah sendiri ya. Itu ketika mereka harus ke Afrika. Nah, Imam katanya pernah ke Afrika juga ya, salah satu negara Afrika selain Sudan, pernah juga ke Nigeria. Nigeria ya. Ada pengalaman apa di salah satu negara Afrika itu, Imam? Iya. Jadi memang di Afrika ini kalau dari segi politis dulu nih ya, memang oleh penjajah saat itu, di mana negara ini mudah-mudahan juga perhatian, ketika mayoritas itu Muslim, maka yang diangkat sebagai pimpinan kepemerintahan itu non-Muslim. Itulah model kristenisasi Afrika semacam itu. Jadi hati-hati nih kalau ada pemimpin non-Muslim memimpin Muslimin. Itu salah satu langkah mereka. Nah, Nigeria itu salah satu yang dibuat begitu. Tetapi alhamdulillah Muslimin mereka menyadari. Sehingga sampai sekarang tetap Islam itu kuat. Untuk mengatakan ada, karena memang saya lihat kuat. Hanya memang sangat disayangkan Muslimin atau para alim, para ulama, para dai itu jarang yang mau masuk ke tempat yang sampai ke pedalaman. Yang masuk itu justru para misionaris. Nah, sehingga ketika saya datang ke sana, saya dianggap misionaris. Manggil saya Baba. Itu. Pada setelannya kan bukan setelan pastor ya. Nah, saya pakainya semacam ini kan bersih pastor. Nah, kan itu. Nah, hanya tidak pakai peci kan. Itu. Jadi enggak, ini pastor. Nah, sehingga terus mereka berdialog dengan, dianggapnya saya Baba. Jadi ketika terjadi sesuatu, kemudian saya coba damaikan ya gitu. Ini mereka tetap menganggap saya ini pastor. Memang tugas pastor semacam itu. Oh gitu ya. Nah, kemudian teman saya bilang yang bisa dengan bahasa mereka. Ketika di sana memang bahasa Arab dengan bahasa Inggris dan bahasa Nigeria sendiri. Bahasa lokal ya. Bahasa lokal. Itu bukan pastor. Itu ulama. Langsung mereka kaget. Imam pakai peci kan? Saya enggak pakai peci. Enggak pakai peci. Imam pakai peci kopiah putih kan, dianggap seperti pastor juga, hanya tidak pakai kalung aja. Dia kaget. Baru sekali ini sepanjang saya hidup ada orang Islam ustadz yang mau masuk ke daerah kami. Nah itulah Imam, karena mungkin tidak biasa ulama itu masuk, jadi aneh gitu. Aneh. Dan kemudian jangan disalahkan kalau kristenisasi masif di sana. Kita kadang-kadang hanya menyalahkan saja. Sementara kita kurang perhatian ke pedalaman-pedalaman itu. Sama seperti di Papua. Saya kan Masya Allah pernah sampai di Papua itu, sampai ketemu dengan kalau sekarang kan alhamdulillah ada Pak Karamatan itu ya, Fadlan itu. Memang betul di sana itu. Masuk ke hutan. Masuk hutan. Apa ya? Baunya bau babi. Karena apa? Memang anak-anak itu, mereka itu minyaknya minyak babi yang dipakai. Kenapa coba? Yang dipakai minyak babi? Nggak tahu Imam. Untuk menahan dingin. Nah, jadi mereka itu pakai minyak babi. Karena nggak ada minyak telon nih, minyak telon kan. Jadi memang baunya babi. Dan itu jarang para satria yang masuk ke tempat-tempat yang semacam itu. Nah, yang masuk para pastor, misionaris, dan mereka dibantu dengan dana yang tidak terbatas. Mereka punya pesawat-pesawat kecil itu banyak sekali. Jadi kalau kita mendarat, misalnya di mana ada tempat khusus. Tempat yang mereka itu pesawat-pesawat mereka yang kecil-kecil, nah itu, dan yang tempat pesawat penumpang biasa. Saya tanya, ini punya itu milik misionaris. Nah itulah Muslimin ditantang. Bisa nggak kita beli pesawat? Nah, kira-kira gimana? Bisa nggak? Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Yang belum kan Muslimin banyak yang kaya. Banyak kaya, kesatuan saja kita, dan mungkin kurang perhatian. Dan memang kalau ke sana bukan soal mewah atau tidak mewah. Sebaiknya memang dengan apa? Pesawat. Kalau tidak ya sulit. Daerahnya memang daerah yang menantang, dengan pedalaman dan seterusnya. Tapi alhamdulillah dengan segala kedoifan kita, kekurangan kita, Islam tetap berkembang di Papua. Kemarin kan terakhir saya dari Papua. Oh gitu ya. Iya, alhamdulillah juga masjid itu kan bukan bulan Ramadan. Apalagi kalau bulan Ramadan mengatakan begitu. Itu 5 waktu
penuh tuh masjid itu. Di daerah apanya itu? Di Manokwari. Manokwari. Itu bahkan ada nama yang Masjidil Aqsa, namanya Masjidil Aqsa. Di sana tuh. Masjidil Aqsa. Nah, jadi itu. Nah, kembali ke Nigeria tadi itu Imam. Tapi Muslim di sana melaksanakan ibadahnya bebas ya? Bebas. Karena sekarang presidennya Muslim. Oh gitu. Bukhari itu saat itu ya, jenderal. Dan nanti tergantung bagaimana nantinya itu. Karena memang orang-orang Barat tidak mau ada orang Islam yang bisa berkuat, dan terus mereka upayakan sedemikian rupa. Jadi bebaslah di sana, alhamdulillah. Karena kan Sudan aja akhirnya terpecah ya gara-gara konflik agama. Itu pun juga maka waktu saya mau masuk ke Nigeria kan yang terkenal ada Boko Haram. Boko Haram. Itu sebetulnya nggak ada di sana. Nggak ada. Nggak ada. Kan katanya ISIS, katanya Boko Haram. Ya, itu mah dibesar-besarkan aja. Dan seadanya ada sih ada, cuman tempatnya jauh sekali. Ketika saya tanya soal Boko Haram, memang mereka nggak tahu apa Boko Haram, kurang lebih begitulah. Itu. Saya oh itu mah buat-buatan lah. Barat. Jadi ya, yang kecil. Teori itu. Ya apa? Ya kita tahu lah teori itu. Ya teori itu. Jadi sebetulnya itu karena memang Boko Haram ini menginginkan agar muslimin umat Islam bisa melaksanakan syariat dengan konsekuen, kemudian dianggap ekstrim. Nah, kemudian diberitakan yang negatif-negatif. Nah, jadi Boko Haram itu sebetulnya di Nigeria sendiri kurang begitu dikenal. Itu. Dan alhamdulillah, dan memang yang saya tanya, mereka itu perkembangan Islam cukup menggembirakan lah. Itulah memang dekade ini kan dekade Islam. Walaupun mereka mengeluarkan dana sebanyak apapun juga dengan tetap Islam tetap bisa berjalan. Karena memang aslinya Nigeria itu daerah Muslim. Kemudian pernah dikristenkan sebentar, tapi sekarang mulai sadar. Saya sampai sempat ketemu saya dengan imamnya. Jadi mereka punya imam tuh. Oh gitu ya. Imamnya, kemudian rajanya. Tapi ada dua. Jadi raja sendiri, kemudian imam sendiri. Saya sempat ketemu. Yang katanya ketemu orang itu sulit sekali. Dan kalau ketemu dengan raja itu harus seperti lebih dari ketemu raja di Jogja. Oh, lebih dari. Jadi jalan itu begini. Seperti ketemu, kalau kita lihat gambarnya, kayak ketemu raja di Thailand loh. Oh iya. Nah itu kan, jadi bukan tadi begini. Saya nggak mau lah. Masa? Iya kan jalanan harus pakai lutut. Ya semua gitu semua. Oh, gitu. Jadi sampai ulama yang ngajak saya pun begitu. Oh gitu. Nah, tapi saya enggak lah. Itu. Tapi alhamdulillah bisa duduk semacam ini, udah kita ngobrol-ngobrol. Nah, itu pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris dan bahasa Arab. Berarti seorang dokter. Nah, terus saya sampaikan. Karena Muslim ya? Muslim, karena rajanya kan raja. Itu tadi saya katakan sebetulnya dulunya Muslim. Nah, kemudian saya sampaikan bahwasanya kita ini berusaha untuk menyatukan umat Islam. Wah, dia mendorong. Memang inilah satu-satunya yang sekarang harus kita. Saya ketemu gitu mufti Arab Saudi. Di sana? Enggak, di Arab Saudi juga. Kan kita ceritakan. Oh, alhamdulillah itu. Hanya berapa menit tuh ketemu dengan beliau. Itu. Jadi saya sampaikan kami dari Indonesia, yaitu ini. Kemudian kami berusaha untuk bagaimana menyatukan umat Islam. Beliau mengatakan, apa yang Anda lakukan ini memang seharusnya begitu. Tapi saya pesankan, ini satu hal yang sangat sulit. Tapi memang seharusnya begitu. Saya ketemu dengan beliau di Riyadh. Itu. Oh gitu ya? Ya. Itulah kurang lebihnya. Bicara mengenai kesatuan umat, ada optimisme atau pesimisme ya? Dengan tokoh-tokoh yang Imam ketemui gitu ya di Nigeria itu. Jadi memang kalau mulai bukan pertanyaannya, mereka melihat kondisi sekarang untuk bisa bersatu ini pesimis. Tapi menurut imat saya kan tidak soal pesimis dan optimis. Tapi karena memang menurut imat saya ini syariat. Nah, memang kalau melihat realita itu mungkin pesimis. Tapi kalau kita lihat format bagaimana kesatuan, jadi kesatuan itu tidak harus seragam menurut imat saya, nggak harus. Iya ya. Ya kan gitu. Iya. Yang penting hati terutama sekali itu satu. Jadi satu itu tidak harus kunut cuma kunut. Yang penting sholat subuh 2 rakaat selesai. Yang prinsip-prinsip itulah yang kita satu. Ini macam itu.
Tarawih, yang penting tarawih. Nah, mau 11 rakaat, 23 atau 32 dan seterusnya. Atau seperti yang sekarang, mau di rumah, mau di masjid, mau mengkhatamkan Quran setiap malam, atau mengatakan 1 bulan, yang penting tarawih. Ini asal mereka satu yang jadi. Yang pertama masalah akidah ini satu, kemudian yang prinsip itulah kalau itu formatnya insya Allah muslimin akan mudah. Tapi kalau kita sudah masuk pada masalah furu-furu, wah sudah. Dan dianggapnya kesatuan itu termasuk bidang furu. Tidak. Para sahabat pun dalam masalah furu juga beda-beda. Toh mereka juga dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi format kesatuan ini yang kadang-kadang kita kurang pas memahaminya. Jadi kalau satu, dan misalnya dari satu ormas satu semua. Satu ini tidak harus begitu. Yang penting hati kita ini satu. Dan prinsip kita yang halal yang sifatnya usul satu, selesai. Dan itulah yang namanya jamaah muslimin. Di mana kehidupan bersama umat Islam semacam itu. Ini kesatuan umat. Menurut hemat saya semacam itu. Jadi tidak perlu pesimis. Wong jelas Allah menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Rasul jadi mengatakan talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Jadi semacam itu menurut hemat saya. Luar biasa. Ikhwan akhwat, sudah 2 cerita ya nih saya. 2 cerita dari Al-Aqsa dan juga ke Nigeria. Masih banyak sebenarnya tempat-tempat yang ingin kita eksplor ceritanya dari Imam Yassallah. Tapi kita ke negara tetangga nih, Imam. Ya. Kemana nih? Tetangga. Negara tetangga berarti Imam mau ke Singapura, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina. Thailand ada ceritanya sendiri. Tadi kan Imam udah sebut tuh ada Thailand tuh katanya. Gitu Filipina ada cerita. Tapi menurut saya yang menarik Filipina. Filipina ya. Karena apa? Yang menariknya apa di sana ya? Pertama, dia tuh dulu negeri Muslim. Ya. Satu. Dai-nya itu dari Indonesia yang datang ke sana, yang saya baca. Bahkan pernah menjadi bagian dari kerajaan Zulu di di Indonesia. Itu. Jadi ini yang menarik. Sampai nama Manila. Anak-anak saya tanya-tanya, apa itu nama Manila? Dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab padahal. Amanillah. Nah, itu. Jadi Manila itu dulu kerajaan Muslim. Dan memang yang masuk ke sana adalah dai-dai yang dari Maluku, dari Indonesia, menyebarkan Islam di sana. Tapi kemudian pada masa penjajahan, ketika benteng di Eropa jebol, benteng Islam dengan Spanyol itu hancur, Andalusia, maka kemudian kan mereka bergerak ke timur. Nah, di antara yang mereka berhasil adalah di Filipina. Ya. Mereka nama aslinya kan Mindanao. Mereka sebetulnya orang-orang Islam sana nggak mau disebut Filipina, nggak mau. Itu kan dari Filipin, dari Philip, kata Philip kan semacam itu. Raja Philip kan itu. Nah, saya bandingkan dengan Indonesia. Syukurlah Indonesia yang walaupun berusaha untuk dikristenkan, dikatolikan beratus-ratus tahun, kita tetap bertahan. Nah, 350 tahun Belanda menjajah Indonesia dengan 3G. God dalam merubah Tuhan umat Islam supaya menjadi Tuhan dan Kristen. Kemudian gold. Apa gold? Gold. Emas kan? Karena ingin membawa sedemikian rupa, mengambil semua rupa kekayaan alam ini. Dan 3G-nya apa? Gospel. Tapi alhamdulillah Allah jaga Muslim di Indonesia ini. Ini yang sering saya sampaikan di seminar-seminar di luar negeri ketika saya menjadi narasumbernya. Saya bangga jadi orang Islam Indonesia. Kan ada yang malu jadi orang Indonesia kan. Nah, dengan berbagai macam kekurangan dan kelebihan selalu ada. Alhamdulillah kita bersyukur. Bukan berarti kemudian memandang negatif Filipina. Allah tidak mencoba kita seperti Filipina. Yang dulunya Muslim, sekarang jadi Muslim. Sekarang tinggal 10%. Jadi minoritas. Jadi minoritas. Tetapi alhamdulillah perkembangan Islam pun bergerak di sana. Antara yang saya lihat itu. Pertama tadi kota Manila, dulu namanya Manila. Kemudian ini juga harus hati-hati.
cara mereka kristenisasi. Tempat-tempat strategis mereka kuasai. Jadi jalan-jalan itu yang di pinggir-pinggir jalan itu mereka beli semuanya. Ini hampir seperti Nigeria juga. Dibeli oleh mereka. Kemudian orang Islam dipinggirkan. Minggir. Sehingga ketika saya masuk sebuah perkampungan Muslim, mereka mengatakan, "Ini alhamdulillah kiainya tamatan Libya sehingga bisa bahasa Indonesia." Oh gitu. Jadi ada aja yang sehingga dia kenal Jakarta itu. Kayak Muslim Filipina banyaknya yang belajar ke Indonesia. Iya, makanya kan sampai sana di Al-Fatah aja ada beberapa kan. Itu. Nah, dulu kami itu di pinggir jalan, Pak. Tapi sekarang kami masuk. Kenapa? Karena memang mereka punya dana kuat membeli tanah-tanah kami. Sehingga mereka bangun gereja macam-macam. Tetapi gereja kosong kan. Sama seperti yang cerita di Inggris. Itu mereka sudah tidak perhatian lagi. Sementara Islam terus bertambah. Saya ketemu dengan porter di bandara itu ini. Kemudian dia ngelihat saya. Kemudian dia bilang, "I'm Muslim." Saya Muslim. "Are you fasting?" "Yes, I fasting." Dia puasa. Itu. Dia cerita, "Saya baru Islam beberapa tahun." Itu. Oh, dia mualaf ternyata. Mualaf ternyata. Dia porter di bandara itu. Ya Allah, bahagia sekali. Hanya memang perhatian kita itu para dai ini sangat minim. Sehingga mereka mengatakan, coba seandainya kalau program semacam ini berkesinambungan. Tapi kalau di Filipina sendiri dakwah Islam lalu pelaksanaan ibadah-ibadahnya aman ya? Aman, ya itu aman. Kecuali kalau memang Islamnya Islam yang agak ekstrim, nah itu pemerintah. Dan saya juga sempat ketemu dengan tokoh-tokoh MNLF itu. Saya berikan pada mereka penjelasan. Itu kita tidak harus selalu mengedepankan kekuasaan lah macam itu, tapi justru masyarakat bawah ini yang harus kita perhatikan. Itu alhamdulillah itu. Tapi ya itu Mas, kesulitan sahur buka. Sulit ya. Sulit. Nyari yang halal. Oh gitu. Karena memang ini di Manilanya ya? Ya sudah masuk juga. Oh, sudah masuk juga. Di Kota Batu apa mana. Itu aja waktu di bandara udah disambut dengan poster sate babi. Tapi waktu saya datang ke sana itu mereka berani dipasang poster ahlan wa sahlan imamul muslimin. Oh gitu ya. Ya itu. Jadi perkembangan Islam di sana cukup menggembirakan lah. Salah satu kesulitannya itu memang ya. Kita mencari makanan yang halal. Iya, sampai sahur itu di Jakarta aja ya. Karena memang waktu itu kan di bandara kan itu. Wah, itu nyari yang yang halal sulitnya bukan main. Nah, dapat ya udah di Cengkareng lah baru sahur di sana. Itu. Ada ciri khas nggak kalau di sana Ramadan di Filipina itu? Hampir seperti kita, futur bersama. Ya. Tetapi yang saya tertarik adalah sayur pisang. Pisangnya di sana. Nah, kalau kita kan dikolak. Iya. Nah, itu enggak, mereka pisang di sayur, jadi lodeh. Jadi gitu. lodeh pisang, mungkin di sini tidak ada. Sini digoreng. Itu digoreng, tapi itu itu salah yang sama dengan kita semacam itu. Jadi ada futur bersama itu alhamdulillah. Dan rata-rata yang masuk Islam kembali ya, yang katakan gitu. Nah, itu mereka anak-anak muda dan para kaum intelektual. Istilahnya yang secara geografis kan serumpun ya. Filipina ini serumpun, Malaysia serumpun. Ada juga Thailand yang memang serumpun gitu ya. Imam melihat perbedaan di Thailand sendiri bagaimana ketika Imam ke sana? Kalau Thailand ini sebetulnya hampir sama dengan Filipina, yaitu di bawah kekuasaan non-Muslim. Hanya sekarang ini kalau sudah mulai agak longgar di Filipina. Saya itu memang kita melalui checkpoint. Nah, kalau yang sebetulnya ini serumpun betul. Karena hampir semua saya lihat itu baik di Filipina maupun di Thailand, itu dai-nya itu yang datang dari Indonesia. Patani yang jadi Fatoni
Itu pun banyak yang hubungannya dengan Indonesia. Bahkan ada sebuah kerajaan di Thailand. Itu ya di Thailand ya. Ceritanya itu dai dari Aceh yang datang. Dia cerita kenapa mereka pada Islam itu saat itu rajanya sakit. Kemudian dai ini ditanya, wallahu alam soal kebenarannya ya, tapi ceritanya siapa itu. Anda bisa nggak menyembuhkan raja kami yang sedang sakit? Nah, hampir seperti para sahabat yang surah Al-Fatihah itu yang saya pikirkan seperti itu. Iya, mudah-mudahan lah. Nah, betul. Kemudian raja tadi sudah diobatkan kemana-mana, tidak sembuh. Maka dai yang dari Aceh tadi mendoakan raja tadi sembuh seluruh kerajaannya Islam. Jadi maksud saya bahwasanya Indonesia memang sejak dulu menjadi penyebar Islam di daerah sekitarnya. Di Thailand semacam itu. Nah, dan di sana juga banyak pesantren-pesantren seperti yang di Indonesia ini. Bahkan beberapa buku yang dipakai ya sama dengan Indonesia ya. Jadi itu. Baik, ini ingin sih terus minta ceritanya, tapi waktu kita sudah habis gitu. Sudah habis. Iya, Imam. Sebagai obrolan terakhir kita, Imam ya. Kita ingin mengambil satu hikmah dari pengalaman dakwah Imam sebagai seorang dai ke berbagai negara, lalu suasana Ramadan di berbagai negara. Kira-kira ada tausiah pesan Ramadan apa untuk pendengar yang sekarang memang kita di tengah pandemi ini, kondisi apapun supaya Ramadan ini tetap hikmat gitu. Nah, yang menarik nih, yang untuk di Thailand, itu hampir tiap malam ada musabaqah qiraatul Quran. Tiap malam? Tiap malam. Sehingga saya, walaupun ya mereka minoritas ya, tapi itu di satu tempat-tempat tertentu memang mayoritas. Jadi hampir setelah selesai Isya, itu terus musabaqah. Itu pakai pengeras suara? Pakai pengeras suara. Saya di hotel agak terganggu juga, tapi alhamdulillah kan itu. Nah, nanti pengumumannya menjelang hari raya. Oh gitu ya. Jadi tadarus itu memang sekarang menjadi kebiasaan. Nah, oleh karena itu harapan saya jangan sampai Ramadan ini kita lepas dari Al-Quran. Karena disinilah sumber kekuatan. Ya, satu. Nah, dan yang kedua, bahasanya Ramadan ini adalah momentum untuk menyatukan hati kita semuanya. Karena pada waktu Ramadan ini prinsip-prinsip kesatuan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. 1 bulan. Haji mungkin beberapa tertentu, ajaran-ajaran kesatuan. Kemudian sholat pada waktu tertentu. Tetapi ajaran kesatuan dalam Ramadan ini 1 bulan. Coba bayangkan kita futur bareng selama 1 bulan. Kita sahur bareng selama 1 bulan. Kita beraktivitas di masjid selama 1 bulan. Maka inilah hal yang mungkin menurut hikmat saya sangat penting, bagaimana dengan Ramadan ini kita kembali bersatu. Karena memang inilah kunci dari segala jalan untuk kepada kemenangan Islam adalah kesatuan. Dan itu diakui oleh di beberapa tempat. Di Thailand mereka bagaimana supaya muslim ini bersatu. Kemudian di Filipina, di Filipina nih, saya ikut setara itu, masya Allah, dijaga dengan tentara. Tapi alhamdulillah, mereka bisa melaksanakan itu dengan hikmat lah menurut saya. Nah, itulah. Jadi Ramadan ini hendaknya menjadikan kita semuanya menyadari bahwasanya kita ini adalah ummatan wahidah, umat yang satu. Sehingga dengan demikian kekuatan Islam akan benar-benar bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan hanya umat Islam saja yang merasakan. Allah alam. Nah, kalau ini pertanyaan dari pendengar nih, pernah ada yang menanyakan dengan kesibukan imam yang berdakwah ke seluruh tempat, berbagai tempat gitu ya, itu ngatur siaran di Rasil gimana imam katanya? Terus kok imam bisa bertahan sudah 10 tahun ini di Rasil gitu ya, apa sih sebenarnya motivasinya? Ya motivasinya sudah tentu karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu ini kan pemberian dari Allah. Maka bahasanya
wa utul ilma, pemberian dari Allah, maka harus saya berikan kepada yang lain. Nah, jadi itu satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ini anugerah, maka anugerah ini harus bisa diperluas kepada yang lain. Jangan sampai ilmu yang dianugerahkan oleh Allah hanya dinikmati sendiri. Dan juga saya mohon maaf dengan para pendengar di Rasil ya, kalau saya juga sekarang ngisinya juga tidak seaktif dulu kan, sehingga ini ulangan melulu kan memang ya. Ya kan, kita juga tahu nih dari cerita Imam kan, karena Imam sibuk sekali gitu. Tapi gitu. Bisa ngatur itu semua ya. Ya alhamdulillah lah. Karena tadi tanggung jawab bahwasanya ilmu harus disampaikan, tidak hanya dinikmati sendiri. Itu ya mungkin ringan aja. Baik Imam ya Allah, semoga selalu sehat, lalu juga dakwahnya selalu diberikan kekuatan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tetap terus menemani pendengar Rasil ini dimanapun berada gitu ya. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bincang sahur edisi kali ini bersama Imamul Muslimin Yahsallah Mansur. Banyak cerita tadi yang beliau sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bisa menginspirasi untuk tetap semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Angga Aminuddin undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Terima kasih banyak Imam atas ceritanya, sama-sama. Dan juga terima kasih banyak Ikhwan Akhwat atas kebersamaan Anda. Semoga dengan sahur kali ini dan juga ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini itu diberikan nilai yang tinggi dan juga segala aktivitas dan amalannya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Kami undur diri, billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.